Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami pada mata kuliah Wawasan Sosial Budaya. Perkenalkan, nama saya Nasla sebagai moderator. Dan langsung saja saya persilakan kepada pemateri pertama untuk memaparkan materinya. Oke, baik, saya akan mencoba membaca materi pertama, yaitu Gerakan Feminisme di Indonesia. Gerakan feminisme di Indonesia lahir dipengaruhi oleh berbagai kondisi historis sejarah perjuangan bangsa, program pembangunan nasional, globalisasi serta reformasi serta kehidupan religius. Awal era globalisasi pada tahun 2000 adalah terjadinya perubahan status wanita. Pandangan feminisme di setiap era sangat tergantung kepada kondisi dan situasi zaman yang dihadapinya. Pandangan utama yang sangat menarik terhadap feminisme di Indonesia pada saat ini adalah pandangan terhadap kondisi kerja berbagai jenis buruh seperti buruh batik, buruh industri, tekstil, petani, tenaga wanita yang diekspor atau TKW. Makanya permasalahan tenaga kerja wanita tersebut mencuat setelah era industrialisasi merambah daerah perkotaan. Situasi tambah parah sejak dunia era reformasi yang terjadi sejak Mei 1999 telah mengakibatkan multi krisis, terutama krisis ekonomi yang telah memporak-porandakan harapan dan cita-cita bangsa yang aman dan sejahtera. Mestinya berbagai sektor ekonomi terutama industri telah mengakibatkan pengangguran yang tinggi, yakni 36 juta jiwa pada tahun 2000. Muncul anak jalanan, meningkatnya kriminalitas. Baik, yang kedua yaitu sejarah gerakan perempuan di Indonesia. Pertama, sejarah kolonial lahir abad 19 awal abad 20. Organisasi perempuan yang pertama adalah Putri Merdeka yang lahir tahun 1912. Organisasi ini memiliki hubungan dengan organisasi nasional pertama Budi Soetomo. Muncullah perkumpulan perempuan lainnya bernama Putri Sejati dan Wanita Utama. Selanjutnya Gerakan Perempuan Pembaharuan Islam Muhammadiyah yang terbentuk tahun 1917 telah melahirkan organisasi wanita Aisyah pada tahun 1920 dan kemudian diikuti oleh organisasi perempuan kaum Katolik dan Protestan. Demikian pula di Maluku, Minahasa dan Minangkabau. Gerakan organisasi Aisyah ini memiliki isu sentral agar perempuan mendapat pendidikan yang baik dan perbaikan kondisi poligami. Sedangkan organisasi perempuan kaum Katolik dan Protestan masyarakat anti poligami. Tahun 1920 muncullah organisasi Serikat Rakyat yang menyuarakan peringatan upah dan kondisi kerja yang baik bagi kaum perempuan. Disusul kemudian oleh lahirnya organisasi lainnya yang memperjuangkan perlunya pendidikan bagi kaum perempuan, menentang perwakilan anak-anak, permaduan serta perdagangan perempuan dan anak-anak. Tahun 1928 sampai 1930 marak tumbuh berbagai organisasi perempuan. Pada tahun 1928 muncullah 30 organisasi, diantaranya Persatuan Perempuan di Indonesia atau PPI yang menyuarakan reformasi pendidikan dan reformasi perwakilan PPI. Kemudian namanya diganti menjadi Perikatan Perempuan Istri Indonesia atau PPII yang menyuarakan penghapusan perdagangan perempuan dan anak. Baik,
Selanjutnya saya persilahkan kepada pemateri kedua untuk memaparkan materinya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas moderator karena memberikan kesempatan pada saya untuk membacakan materi, yaitu pendudukan Jepang pada tahun 1942. Organisasi Serikat Rakyat Istri Sadar merupakan organisasi yang sebetulnya diperalat oleh pemerintah Jepang yang menyuarakan kecaman terhadap publik pemerintah kolonial Belanda, anti kapitalisme dan menyuarakan perlunya perbaikan nasib kaum perempuan proletar. Pada masa ini pun telah dibentuk organisasi Fujinkai yang memperjuangkan pemberantasan buta huruf dan berorientasi pada pekerjaan sosial. Motivasi mendirikan organisasi ini adalah semata-mata memihak Jepang untuk kemenangan Jepang. Anggotanya terdiri dari istri pegawai negeri serta kegiatan dalam hierarki sejalan dengan kegiatan suami. Pada masa Belanda pada tahun 1946 sampai pada masa Belanda pada tahun 1946 sampai 1949 kembali Kongres Wanita Indonesia menyuarakan upaya yang sama, perbaikan hukum perkawinan serta esensi pendidikan untuk perempuan. Wanita Indonesia harus menyogok bergabung dengan pasukan bersenjata dan ikut perang Gerilya. Belanda dikalahkan pada tahun 1949. Mungkin itu saja yang materi yang saya sempat bacakan. Saya kembalikan kepada moderator. Dan untuk pemateri ketiga saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan sebagian materi dari kelompok 2, itu sebagai berikut. Pasca kemerdekaan Orde Lama. Tahun 1950, organisasi wanita berangsur-angsur hancur. Di samping itu munculnya Gerwani, Gerakan Wanita Indonesia. Sebagai kelanjutan dari Istri Sadar, organisasi ini tersebar di berbagai kalangan masyarakat seperti warung, koperasi simpan pinjam, buruh pabrik, teman kanak-kanak, yang diselenggarakan di pasar, perkebunan, kampung, badan penyuluh perkawinan, dan kurs-kurs.
Dengan materi buku ajaran, komunitas organisasi ini menyuarakan kesuksesan pemilu anti perkosaan. Meningkatkan kesadaran perempuan tani, berantas buta huruf, hukum berat bagi pemerkosaan dan penculikan, kegiatan sosok bagi kaum perempuan, pendidikan, masalah politik, kesehatan, dan monogami. Pada dasarnya organisasi ini menyogok kampanye politik terpenting yang dilakukan oleh PKI. Anggota organisasi ini terdiri dari lapisan menengah ke bawah dan kelas buruh tahun. 1955 muncul organisasi perempuan Islam dan nasionalis serta berbagai kegiatan yang terikat pada partai politik dan gerakan keagamaan. Dalam bentuk belai-belai perempuan, bank-bank perempuan, surau perempuan, organisasi perempuan, serta majalah perempuan. Selain itu, tahun 1945 pula organisasi Perwari Persatuan Wanita Republik Indonesia. Lanjut. Masa Orde Baru. Pada era ini, organisasi mengalami pengekanan hingga tahun 1968. Tahun 1966 hingga 1970 terjadi pembersihan PKI. Satu-satunya organisasi yang hidup adalah Perwari. Kemudian 1978 Perwari dilebur ke dalam Golkar pada tahun inilah hingga organisasi wanita. Inilah hilang organisasi wanita yang bersifat independen. Akan tetapi, lahir beberapa organisasi besar seperti Golkar. Dharma Wanita, Istri PNS, Dharma Perwira, istri yang suaminya bekerja di angkatan bersenjata, serta organisasi PKK. Adanya bentuk organisasi seperti ini telah menciptakan banyak organisasi di setiap departemen. Muncul organisasi angkatan bersenjata serta organisasi PKK. Adanya bentuk organisasi seperti ini telah menciptakan banyak organisasi di setiap departemen. Muncul organisasi mendapat bantuan dari pemerintah, baik politik maupun praktis, memperoleh berbagai kemudahan transportasi kantor, keluarga, dan sebagainya.
Akhirnya timbul satu image di mana pemerintah mengembangkan menguasai hampir seluruh masalah yang berkaitan dengan organisasi perempuan. Orientasi organisasi wanita ini antara lain: A. Kesemuanya dipolitiki untuk kemenangan Golkar dan sebagai alat untuk menjaga agar tak ada orang atau golongan masyarakat yang menentang rezim yang berkuasa. B. Menentang kecenderungan laki-laki melecehkan perempuan. C. Kegiatan lebih banyak berhubungan dengan kepentingan suami. D. Mendukung birokrasi militer sehingga wanita kurang kiprah di dalam birokrasi dan pembangunan. Selain itu, hanya ada dua organisasi wanita yang boleh bergerak di perdesaan, yaitu Aisyah dan Kakak. Ya, itulah sebagian dari materi kelompok 2. Mungkin sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Dan selanjutnya pemateri keempat saya persilahkan. Oke, baik, saya akan membacakan materi keempat, yaitu era reformasi. Runtuhnya orde baru yang telah menimbulkan kolusi dan nepotisme yang bertahan selama 32 tahun telah membawa implikasi dan krisis yang bersifat multidimensi. Berbagai belenggu yang menyangkut kebebasan
Baik, saya akan menjelaskan translasi selanjutnya, yaitu munculnya berbagai permasalahan tersebut disebabkan oleh beberapa hambatan sebagai berikut. Pertama, kondisi politik. Perempuan belum mewakili secara personal dalam posisi politik. Strategi jumlah wanita yang menunjukkan jabatan oleh sosialisasi keluarga yang menambahkan bahwa pendidikan politik itu keras, jadi dunia laki-laki penuh persaingan, tidak sehat, tidak tepat bagi perempuan aktif dalam pendidikan politik, perlu kesediaan waktu tanpa batas. Dan kedua, kondisi sosial ekonomi. Masalah utama yang dihadapi adalah kemiskinan dan tingkat pendidikan yang rendah. Saat kini perempuan Indonesia memiliki peran ganda di saat sisi sebagai ibu rumah tangga dan di sisi lainnya sebagai wanita karir yang ternyata belum dibanding oleh perubahan infrastruktur dan tata nilai-nilai religius yang memandang. Ketiga, masalah yang berkaitan dengan aspek ideologi dan psikologis. Masalah ini terutama dihadapi oleh wanita yang berpikir dibanding politik yang meliputi peran tradisional, kurangannya kepercayaan, peran media massa, peran tradisional, dan perempuan dalam dunia politik menurut perubahan pada emosi cara memandang sesuatu serta berpikir secara proses dalam memutuskan suatu hal. Baik, translate selanjutnya. Peluang gerakan feminisme di Indonesia meliputi 3 aspek. Bahasa ditinjau dari kejadian pria dan wanita, nilai dan kualitas. Pertama, ditinjau dari kejadian wanita dari pria. Wanita dan pria merupakan kesatuan yang tak dapat. Demikian pula dalam proses penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa pria dan wanita mengalami eksperimen tersebut bersama-sama dan keduanya terkena godaan setan yang termasuk yang memberi nasihat kepada kaum berdua. Kedua, ditinjau dari nilai-nilai dan kualitas baik positif maupun negatif laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki perempuan yang tepat dalam katanya, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang syukur, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Demikian pula Allah telah mengatakan bahwa tolak ukur awal yang utama dalam Islam adalah ketakwaan kepada Allah, dan seberapa dekat dan jauh orang darinya seperti tercantum dalam surat Al-Hujurat, manusia sesungguhnya kami menciptakan kaum dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kami berbangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenai. Sesungguhnya orang-orang yang mulia di antara sisi kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Terima kasih. Baiklah, itu adalah tadi hasil presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.